Halo semuanya, kenalin nama aku Solia Isnaini dengan NIM K76240056 dari kelas B. Di sini kita akan membahas salah satu materi yang ada di ekonomi makro lanjut, yaitu tentang pengembangan perangkat kebijakan moneter serta keseimbangan pasar uang dan modal. Jadi, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada perangkat kebijakan moneter. Yang kedua, keseimbangan pasar uang. Yang ketiga, ada fungsi pasar modal dalam perekonomian. Dan yang terakhir, ada keterkaitan kebijakan moneter dengan pasar uang dan pasar modal. Langsung aja kita bahas, apa sih itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, serta menjaga stabilitas harga dan nilai tukar guna mendukung kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, kebijakan ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya, apa aja sih perangkat-perangkat dalam kebijakan moneter? Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yaitu Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar dengan membeli atau menjual surat berharga seperti SBI dan SBN di pasar uang. Yang kedua ada fasilitas diskonto, yaitu penyesuaian suku bunga pinjaman antar bank oleh BI untuk mempengaruhi likuiditas dan aktivitas pinjam-meminjam. Yang selanjutnya ada cadangan wajib minimum atau GWM, yaitu kewajiban bank umum menyimpan sebagian dana mereka di Bank Indonesia untuk mengendalikan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Yang terakhir ada kebijakan makroprudensial, yaitu pengaturan sistem keuangan secara menyeluruh oleh BI untuk menjaga stabilitas dan mencegah risiko sistematik. Lalu, apa sih itu pasar uang? Yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran uang jangka pendek yang umumnya digunakan untuk kebutuhan likuiditas atau pendanaan jangka pendek. Nah, pasar uang ini sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat cepat dan sementara, baik oleh bank, perusahaan, maupun pemerintah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen pasar uang. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pengendalian moneter. Yang kedua ada surat berharga pasar uang SBPU, merupakan surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan antar pelaku ekonomi untuk memperoleh likuiditas cepat. Selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal sendiri diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai lembaga resmi yang mengatur dan mengawasi perdagangan efek di Indonesia. Lalu kita akan membahas tentang peran pasar modal dalam ekonomi. Yang pertama ada sarana investasi bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Yang kedua ada sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Yang ketiga ada penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui mobilisasi dana masyarakat ke sektor produktif. Berikut merupakan model teoritis antara kurva LM dan arus modal. Kurva LM tersebut menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan pendapatan di mana pasar uang berada dalam keadaan seimbang antara permintaan dan penawaran uang. Nah, kesimpulannya, kebijakan moneter penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur uang beredar dan suku bunga, serta mempengaruhi hubungan antara pasar uang dan pasar modal, di mana keseimbangan tercapai saat seluruh pelaku pasar bertindak rasional dan responsif.